Jadi sebenarnya udah lama kita pengen bikin komik bertema Islami dan akhirnya bisa gabung dengan teman yang punya project yang sama, yang setema lah. Dan kemudian kami coba diskusi, lalu sepakat dan projectnya berjalan. Handri Satria dan Syak Muhammad itu yang bikin cerita sama naskah. Kalau Papillon Studio sendiri di bagian gambarnya. Dimulai dari storyboard sampai ke pewarnaan, kami yang mengerjakan. Proses pembuatan komik biasanya kami mulai dari mempelajari naskah, mencari referensi, lalu membuat draft atau storyboard. Nah, setelah selesai, kemudian kita masuk ke tahap penintaan, dan di tahap akhirnya adalah pewarnaan. Bukan kendala ya, lebih tepatnya ke tantangan mungkin sebenarnya. Karena lokasi atau setting tempat bukan di Indonesia. Jadi kami harus mencari lebih banyak referensi lokasi untuk background, referensi baju dan persenjataan supaya lebih akurat. Nyari referensinya di internet sama minta referensi ke penulisnya. Tapi paling banyak nyari di internet sih. Lumayan banyak. Ini termasuk pekerjaan keroyokan. Ada Alif, kemudian saya sendiri, Alfa, kemudian Alfian, Aryo Anggoro, kemudian Anang, Han, dan Mas Fajar. Waktu itu, Handri Satria pasang status di medsos. Dia mencari teman kolaborasi di project dia yang berikutnya. Akhirnya karena saya pikir ini kesempatan, jadi saya coba untuk menawarkan. Setelah itu kami mulai komunikasi, diskusi, dan akhirnya setuju untuk kerjasama. Kendalanya untuk teknis alhamdulillah nggak ada ya. Untuk draft, inking, coloring gitu alhamdulillah lancar. Tapi yang jadi kendala itu adaptasi ke WFH, work from home. Karena waktu itu pertama kali pandemi, jadi otomatis semua pekerjaan dilakukan di rumah dan cukup kerewatan sih. Cara mengatasi masalahnya dengan adaptasi sistem kerja work from home. Step by step, yang tadinya susah dengan sistem kerja online, tapi akhirnya alhamdulillah terbiasa dan flow aja gitu sampai selesai. Kalau kendala mungkin ya kita sering tabrakan aja dengan project-project servicing, sehingga yang Imadudin ini harus di stop dulu biar project yang servicing itu bisa jalan, karena itu emang berkaitan langsung dengan deadline yang udah dijadwalkan dan langsung berkaitan dengan klien dan harus selesai juga gitu loh. Ya mungkin itu sih kendalanya. Kalau cara mengatasinya ya rescheduling. Jadi kalau ketabrakan sama yang servicing ya kita atur ulang jadwalnya, karena kan jadwalnya itu deadline-nya enggak langsung dari yang halaman 1 sampai halaman terakhir, tapi beberapa halaman dulu ini diselesaikan dulu, halaman ini halaman sekian sampai sekian, deadline-nya tanggal sekian. Nah itu kita kalau tabrakan ya kita selesaikan dulu yang servicing, nanti kita halaman yang deadline-nya itu kita kita sesuaikan lagi, mungkin kita lebih pepetkan lagi atau lebih cepat. Seharusnya misal 10 halaman harusnya selesai dalam 1 minggu atau 10 hari, ya kita pepetkan menjadi 5 hari mungkin untuk bisa mengejar halaman-halaman berikutnya. Lagian ini kan halaman deadline-nya enggak terlalu
ketat, jadi cukup fleksibel, jadi mungkin lebih mudah dalam mengaturnya, kayak gitu sih. Insya Allah ada. Kalau yang sedang berjalan saat ini, ada komik anak judulnya Aisyah Tomodachi. Dan satu lagi kita juga akan kolaborasi dengan Handri Satria, judulnya Nuruddin Zengki. Untuk Aisyah Tomodachi sudah rilis di Line Webtoon. Kalau yang Nuruddin kami belum tahu. Stay tune aja ya. Zaman sekolah saya paling males belajar sejarah, bosenin, bikin ngantuk, terus males gitu ngapalin nama dan tahun-tahunnya. Tapi baca komik Imaduddin Zengki ini yang menceritakan sejarah kejayaan Islam dan tokoh-tokoh Islam itu sangat menyenangkan ya. Mungkin karena ada visualnya jadi nggak membosankan, terus lebih cepet nyantol di kepala. Nah, wajib banget nih komik Imaduddin Zengki ini dimiliki tiap keluarga. Jangan sampai sejarah Islam terlupakan begitu saja. Selain itu, penting juga bagi kita untuk memberikan teladan kepada anak-anak kita. Salah satunya ya dengan memberikan cerita dari tokoh-tokoh Islam terdahulu atau pahlawan Islam. Kalau menurut saya, komiknya bagus, gambar dan ceritanya juga menarik. Apalagi bukunya berwarna, jadi cocok banget kalau dibaca anak-anak. Tapi mungkin karena ada adegan peperangan ya, jadi komik ini hanya khusus untuk usia 12 tahun ke atas. Dan harapan saya, semoga di seri berikutnya dapat dibaca oleh semua usia. Karena sangat penting bagi anak untuk mengenal sejarah dan pahlawan Islam sejak kecil, supaya pahlawan Islam dapat menjadi idola dan panutannya di kemudian hari. Anak kecanduan gadget. Jangan hanya dilarang, Bun. Berikan juga alternatif kegiatan penggantinya. Membaca komik merupakan salah satu aktivitas untuk mengalihkan anak dari gadget. Berikan anak Anda komik berkualitas yang bisa menghibur sekaligus mendidik. Papillon Comic Shop menyediakan banyak pilihan komik Islami. Mau komik Islami yang lucu, petualangan seru, cerita sehari-hari, atau kisah pahlawan Islam? Semuanya ada di Papillon Comic Shop. Papillon Comic Shop, edukatif dan menghibur.